Apakah Anda akan percaya jika seorang putri meninggalkan kenyamanan kerajaannya, hanya untuk melayani orang miskin dan membutuhkan? Ini bukan cerita dongeng atau fiksi, melainkan kisah seorang Santa Elizabeth dari Hongaria, seorang wanita bangsawan yang mau hidup susah, dengan segala pengorbanannya, kini telah meninggalkan warisan spiritual yang abadi. Santa Elizabeth dari Hongaria, dalam bahasa Hongaria, Arpad Hasis Sezen Erzsébet, yang lahir tanggal 7 Juli tahun 1207, dan meninggal dunia tanggal 17 November tahun 1231, di usianya yang ke-24 tahun. Santa Elizabeth juga dikenal sebagai Elizabeth dari Thuringia, dia adalah seorang putri kerajaan Hongaria, dan Nyonya Landgrafin atau bangsawan dari Thuringia. Elizabeth menikah pada usia 14 tahun, menjadi janda pada usia 20 tahun. Setelah kematian suaminya, dia mendapatkan kembali mahar perkawinannya. Dia menggunakan uang itu untuk membangun rumah sakit, di mana dia sendiri yang melayani orang-orang sakit yang butuh perawatan. Dia menjadi simbol kemurahan dan amal Kristen. Elizabeth meninggal dunia pada tahun 1231, di usia 24 tahun. Dan dikanonisasi pada tanggal 25 Mei tahun 1235, di Perugia, Italia, oleh Paus Gregorius ke-9. Dia dihormati sebagai orang suci oleh Gereja Katolik Roma, dan Komuni Anglikan Luteranisme. Anggota awal Ordo ketiga Santo Fransiskus, dan hari ini dihormati sebagai pelindungnya. Kuil utama, Katedral Santa Elizabeth, Košice, Slovakia, dan Gereja Santa Elizabeth, Marburg, Jerman. Pestanya dirayakan setiap tanggal 17 November. Atributnya, mawar, mahkota, keranjang makanan. Menurut tradisi, Santa Elizabeth dari Hongaria, lahir pada tanggal 7 Juli tahun 1207, di Kastil Sarospatak di Hongaria. Dia adalah putri Raja Andreas II dari Hongaria dan ibunya Gertrude, anggota keluarga Comte Andexmeran. Saudara laki-laki Elizabeth, yang menggantikan ayahnya di atas tahta Hongaria, disebut sebagai Bella IV. Saudara perempuan ibunya Gertrude, adalah Santa Hedwig, istri bangsawan Heinrich I, dari Silesia. Sementara Santa Isabella dari Portugal, istri Raja Tirani Dinis pada tahun 1336, adalah keponakan buyutnya. Banyak dari nenek moyangnya masuk jajaran tokoh terkenal bangsawan Eropa, termasuk Vladimir Agung dari Ruskiv. Pada usia 4 tahun, Elizabeth ditunangkan dengan Louis keempat, yang dikenal sebagai Ludwig keempat, seorang Landgrave Thuringia. Sesuai dengan tradisi pada masa itu, selanjutnya Elizabeth dibawa dan hidup di istana tunangannya, keluarga penguasa Thuringen di Jerman Tengah. Di sana, dia menerima pendidikan Katolik, pendidikan yang sangat baik, dan dirawat oleh pelayan wanita. Dia belajar budaya, tata krama, dan protokol kerajaan, menghadiri jamuan makan, mengenakan pakaian bagus, dan menyaksikan intrik dan perebutan kekuasaan yang umum di istana kerajaan. Kastil Wartburg tempat dia tinggal adalah kastil yang megah, dan Landgrave Thuringia salah satu bangsawan yang terkaya di Kekaisaran. Hidupnya mewah, dihibur oleh penyair dan musisi, penuh makanan lezat dan pertemuan sosial, dan yang terbaik dari apa yang ditawarkan dunia pada waktu itu. Di balik semua itu, ada banyak faksi merencanakan dan membentuk aliansi dan intrik gelap, mencari kekuasaan dan bantuan dukungan. Terlepas dari tantangan dan godaan duniawi yang dia hadapi, pada usia yang begitu muda, Elizabeth bertumbuh dalam iman. Dia berdoa, mempraktikkan penghinaan, dan jatuh cinta yang mendalam kepada Tuhannya. Seiring waktu Louis dan Elizabeth tumbuh dan saling mencintai, mereka saling mendukung satu sama lain dalam tindakan kesalehan dan amal. Sebagai seorang anak,
Elizabeth menunjukkan komitmen yang mendalam terhadap imannya, sering menghabiskan berjam-jam dalam doa, atau memberikan makanan dan pakaian kepada yang kurang beruntung. Mereka yang melihat Elizabeth sedang berdoa mungkin percaya bahwa, seolah-olah mereka melihat seorang malaikat. Kegembiraan terbesarnya adalah memberikan sesuatu kepada orang miskin. Ketika dia tumbuh sedikit lebih tua, dia mengunjungi orang miskin dan sakit, dan melayani mereka dengan rasa hormat, seolah-olah dia melayani Kristus sendiri. Sophia, ibu dari Louis keempat sebenarnya tidak menyukai perilaku Elizabeth. Dia berusaha membujuk putranya untuk mengembalikan Elizabeth ke Hongaria, dan memilih pasangan wanita yang lain, yang lebih baik bagi pangeran, menurutnya. Tetapi Louis menyadari bahwa dia sangat mencintai Elizabeth, karena pesona yang luar biasa dalam diri Elizabeth. Ayah Louis meninggal ketika dia berusia 16 tahun, dan Louis menjadi bangsawan Thuringia. 2 tahun kemudian, di usia yang ke-18 tahun, Louis naik tahta, dia menggantikan ayahnya, dan mengambil alih pemerintahan. Selama 10 pertama hidup di Kastil Wartburg, Elizabeth dan calon suaminya, Louis keempat, dibesarkan bersama dan membentuk ikatan pribadi dan spiritual yang mendalam. Meskipun pernikahan itu diatur dalam perjodohan, tapi mereka menaruh pikiran, hati, dan kehendak mereka ke dalam apa yang akan segera wujudkan, untuk masa depan mereka bersama. Pada tahun 1221, tidak lama setelah naik tahta, pada tahun yang sama, Louis menikahi Elizabeth, yang saat itu berusia 14 tahun. Pernikahan mereka sangat bahagia, Louis memberi kebebasan penuh dan selalu mendukung istrinya, untuk melakukan semua kebaikan yang diinginkan hatinya. Sejak awal, Elizabeth sebenarnya tidak cocok dengan kehidupan istana. Dia sangat peka terhadap orang miskin, mencari kebajikan, dan lebih menyukai kesederhanaan. Dari dalam diri Louis, dia menemukan dukungan yang kuat. Sejak awal, Elizabeth tidak cocok dengan kehidupan istana. Dia sangat peka terhadap orang miskin, selalu mencari kebajikan, dan lebih menyukai kesederhanaan, yang membuatnya menjadi objek gosip, fitnah, juga sindiran halus, di antara anggota istana. Namun, dalam diri Louis, Elizabeth menemukan dukungan yang kuat. Dia mengagumi kebajikan dan kebaikannya, dan menolak kritik apapun yang datang ke telinganya, dan selalu membela istrinya di hadapan semua orang. Sekitar 2 tahun setelah pernikahan mereka, ketika Elizabeth berusia 16 tahun, para biarawan Fransiskan tiba di kastil, untuk mengurus kebutuhan spiritual istana kerajaan. Biarawan suci Konrad dari Marburg, menjadi pembimbing spiritual Elizabeth. Melalui biarawan Konradlah, dia belajar tentang kehidupan suci Santo Fransiskus lebih dalam, kekudusan tertinggi, bahkan ditusuk dengan stigmata di akhir hidupnya oleh seorang serapim, paduan suara malaikat tertinggi yang membuatnya mendapatkan gelar yang dihormati, Bapa Serafik. Kisah-kisah Santo Fransiskus, pengaruh para biarawan, dan kehidupan devosionalnya sendirilah yang menarik diri Elizabeth lebih jauh, ke dalam misteri iman. Satu cerita, menceritakan bahwa pada suatu saat, ketika Elizabeth mau berdoa di kapel kastil, dia melepas mahkota kerajaannya lalu meletakkannya di depan salib, dan kemudian bersujud di hadapan Tuhannya dalam doa. Melihat hal ini, ibu mertuanya menghukum Elizabeth, dan mengatakan kepadanya bahwa, apa yang dia lakukan itu sangat merendahkan martabatnya. Elizabeth menjawab, bagaimana mungkin, saya makhluk yang hina, terus mengenakan mahkota martabat duniawi, ketika saya melihat Raja saya Yesus Kristus, dimahkotai dengan duri. Hati Elizabeth akan cepat marah, jika ada masalah yang berkaitan dengan keinginan untuk amal, dan keadilan. Jika dia melihat ketidakadilan, dia dengan cepat untuk memperbaikinya. Daripada makan makanan yang diperoleh secara tidak adil, dia lebih suka kelaparan.
Jika orang miskin ditipu, dia akan membayar lunas semua hutang mereka, dari uangnya sendiri. Dia lebih suka pergi ke penduduk desa, terutama orang miskin, dan membawakan mereka makanan, pakaian, dan apapun yang mereka butuhkan. Dia lebih senang mendistribusikan barang-barang ini secara langsung, ditemani pembantunya. Kerendahan hati dan kemurahan hatinya, membuatnya mendapatkan cinta dan rasa hormat dari para petani, meskipun ejekan kaum bangsawan terus-terusan. Ketika banyak bangsawan mengeluh kepada suaminya, Louis tetap saja terus mendukungnya dengan pekerjaan amalnya. Suatu hari, ketika Elizabeth diam-diam membawa roti dari kastil kepada orang miskin, dia bertemu suaminya di jalan. Suaminya mendapat laporan bahwa Elizabeth telah mencuri roti dari kastil, oleh karena itu suaminya menanyakan barang apa yang istrinya bawa di celemeknya. Ketika Elizabeth membuka celemeknya, muncullah bunga-bunga mawar yang indah. Louis pun jadi senang dan lega melihatnya. Hatinya yang tadi curiga kini menjadi lega dan bahagia, melihat tanda perkenan ilahi yang merendahkan hati para pengkritiknya. Pada kesempatan lain, ketika Elizabeth membawa seorang penderita kusta ke kamar tidur pribadinya, dia membaringkan penderita itu di tempat tidurnya untuk dirawat. Melihat semua ini, ibu mertuanya sangat marah dan melaporkan apa yang dilakukan Elizabeth kepada Louis. Louis segera pergi untuk melepas spray yang terinfeksi dari tempat tidur mereka. Ketika Louis menarik spraynya, dia melihat sebuah penglihatan yang diberi intuisi rohani, bahwa ternyata yang ada di tempat tidur mereka adalah Kristus sendiri, yang dirawat Elizabeth yang tampak dalam pribadi penderita kusta. Pada tahun 1227, pada usia 26 tahun, Louis bergabung dengan pasukan Kaisar Romawi Suci, Friedrich II, untuk Perang Salib ke-6 melawan pasukan Muslim, guna merebut kembali tanah suci yang telah hilang, sejak tahun 1187. Dalam perjalanan menuju medan pertempuran, wabah penyakit melanda ke seluruh pasukan. Louis jatuh sakit dan tak lama kemudian ia pun meninggal dunia. Mendengar berita kematian suaminya, Elizabeth yang pada saat itu berusia 20 tahun, merasa sangat hancur dan sangat berduka. Elizabeth dan Louis sebelumnya telah bersumpah untuk tidak akan menikah lagi. Jika salah satu dari mereka meninggal, maka Elizabeth mengalihkan pandangannya sepenuhnya untuk Tuhannya. Dia mengabdikan dirinya pada misi Kristus, kemanapun Tuhan memimpinnya. Anak sulung mereka Herman, awalnya dinobatkan untuk menggantikan ayahnya sebagai pewaris Landgrave dari Thuringia, tapi ketika itu dia baru berusia 4 tahun. Meskipun Elizabeth bertindak atas nama putranya dalam pemerintahan Landgrave, tapi saudara laki-laki Louis, Henry lah yang mengambil alih kendali sebagai penguasa, mewakili Herman muda. Henry kemudian mengusir Elizabeth dan dua anaknya untuk keluar dari kastil. Ini menimbulkan penolakan banyak bangsawan atas keputusannya. Beberapa tahun kemudian, Herman sang pewaris tahta ayahnya meninggal tiba-tiba, tanpa diketahui sebabnya. Sebelum Elizabeth dapat mengambil alih kekuasaan sebagai Nyonya Landgrave, Henry cepat-cepat mengambil alih kendali secara penuh. Luntang-lantung dengan dua pembantunya, Elizabeth mempercayakan dua anaknya yang lain untuk dirawat oleh beberapa anggota keluarga Louis yang bersimpatik padanya. Elizabeth dan Louis telah memiliki 3 orang anak. Anak bungsu mereka bernama Gertrude, yang masih dalam kandungannya pada saat Louis ayahnya meninggal. Ketika dia dewasa, dia menjadi kepala biara Altenburg Abbey. Sedangkan anak keduanya Sophie, akhirnya menikah dengan Henry II, bangsawan Brabant. Akhirnya, anggota keluarga yang bersimpati, memberinya perlindungan. Elizabeth kemudian diamankan di Kastil Marburg. Di sana, Elizabeth dibimbing oleh biarawan Conrad. Dia sepenuhnya mendedikasikan dirinya untuk melayani Tuhan dengan sumpah pribadi. Dia mengambil kebiasaan abu-abu,
dan membentuk komunitas kecil dengan teman-teman lainnya. Keluarga Louis menyerahkan kembali padanya sisa mahar dari perkawinannya dulu, yang kemudian dia gunakan untuk membangun rumah sakit bagi orang-orang terlantar dan miskin. Dia menghabiskan 3 tahun berikutnya dalam pengabdian kemanusiaan, yaitu merawat orang-orang sakit dengan cara yang paling sederhana. Pada tahun 1231, di usia 24 tahun, Elizabeth menderita demam tinggi dan setelah berhari-hari menderita, dia pun mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Ketika orang-orang mendengar penyakitnya, mereka berbondong-bondong datang kepadanya dalam doa. Segera setelah kematiannya, ada banyak mukjizat dikaitkan dengan syafaatnya. Orang-orang menjadi begitu setia dan hormat kepadanya, sehingga hanya 4 tahun setelah kematiannya, Paus Gregory ke-9 mengkanonisasinya. Paus juga membangun sebuah gereja di Marburg untuk menghormatinya. Santa Elizabeth dari Hongaria diberi semua hak istimewa dan kekayaan yang ditawarkan dunia ini kepadanya pada usia yang sangat muda, namun di dalam hatinya tidak ada yang dibandingkan dengan hak istimewa melayani Tuhannya, terutama karena dia hadir kepadanya di kalangan orang sakit dan miskin. Santa Elizabeth dari Hongaria adalah santa pelindung rumah sakit, perawat, pembuat roti, pengantin, tunawisma, dan para janda. Hidupnya sebagai model bagi mereka yang meniru kebajikan, tidak mementingkan diri sendiri, murah hati, dan cinta kepada mereka yang terpinggirkan. Dia memilih bagian yang lebih baik, dan akan selamanya bersukacita bersama Tuhannya di surga, di usia yang masih sangat muda. Kisahnya terus menginspirasi dan mendorong orang untuk berbuat baik. Santa Elizabeth dari Hongaria telah berkontribusi secara signifikan pada visi dan misi iman Katolik. Dengan kebajikan amal, kerendahan hati, dan kemurnian rohaninya yang luar biasa, dia tetap menjadi model bagi semua umat Katolik dan dirayakan sebagai simbol kesucian Kristen yang kuat. Dia mengabdikan hidupnya untuk melayani orang sakit dan miskin, dan banyak mukjizat telah dikaitkan dengan kehidupan dan warisannya, dan berikut ini 3 mukjizatnya yang terkenal, dari sekian banyak mukjizat dari seorang Elizabeth. 1. Keajaiban bunga mawar. Ini mungkin keajaiban paling terkenal yang terkait dengan Santa Elizabeth. Tradisi mengatakan bahwa suatu hari musim dingin yang dingin, dia menyelinap keluar kastil dengan celemeknya yang penuh dengan roti, yang dibawanya untuk orang-orang miskin. Suaminya, Louis dari Thuringia, yang mendapat laporan bahwa istrinya telah mencuri roti dan makanan dari dapur kastil, menjadi curiga dengan tindakan Elizabeth. Louis menghadang dan segera menghentikan istrinya, dan memintanya untuk memperlihatkan apa yang ada di celemeknya. Ketika dia membuka celemeknya, alih-alih terisi roti atau makanan lainnya, ternyata isinya adalah bunga-bunga mawar yang indah, meskipun saat itu bukan musim bunga mawar. Louis pun senang dan lega melihatnya, ternyata apa yang disampaikan orang tentang pencurian yang dilakukan istrinya adalah tidak benar. Mukjizat ini dikatakan menandakan bahwa perbuatan amal Elizabeth diberkati oleh Tuhan. 2. Keajaiban penderita kusta. Kisah terkenal lainnya menceritakan bahwa, ketika Elizabeth mengizinkan seorang penderita kusta tidur di tempat tidur dia dan suaminya. Mengetahui hal itu ibu mertuanya sangat marah dan melaporkannya pada Louis. Mendengar laporan itu suaminya sangat marah, menyingkap dan menarik spray dan selimut di ranjangnya, dia tidak menemukan pria kusta itu. Namun, sebuah penglihatan yang diberi intuisi rohani, bahwa ternyata yang ada di tempat tidur mereka adalah Kristus sendiri yang dirawat Elizabeth, yang tampak dalam pribadi penderita kusta. Mukjizat ini menegaskan kembali kekudusan Elizabeth dan pengabdiannya kepada orang sakit, dan kurang beruntung. 3. Keajaiban penyembuhan. Setelah kematiannya pada tahun 1231,
laporan membanjiri dari orang-orang yang mengklaim bahwa mereka telah disembuhkan setelah berdoa di makam Elizabeth. Orang sakit mendapatkan kembali kesehatan mereka, orang buta dapat melihat, dan yang lumpuh dapat berjalan. Bukti yang luar biasa dari penyembuhan ajaib ini menyebabkan dia begitu cepat dikanonisasi. Hanya 4 tahun setelah kematiannya, ini adalah waktu yang sangat cepat dalam sejarah Gereja Katolik Roma. Sejak peristiwa ajaib ini, Santa Elizabeth dari Hongaria terus dihormati sebagai simbol kebaikan dan kemurahan Kristen dalam Gereja Katolik. Hari rayanya dirayakan pada tanggal 17 November setiap tahun. Santa Elizabeth dari Hongaria meninggal di Marburg di usia 24 tahun, pada tanggal 17 November tahun 1231. Mukjizat setelah kematian dan kanonisasi Elizabeth dilaporkan, terjadi di makamnya dan di gereja rumah sakit, terutama mukjizat penyembuhan ajaib. Atas saran biarawan Konrad, dan atas perintah kepausan, maka diadakanlah pemeriksaan terhadap mereka yang telah disembuhkan, antara Agustus tahun 1232, hingga Januari tahun 1235. Hasil pemeriksaan itu dilengkapi dengan catatan singkat dari calon orang suci, dan bersama dengan kesaksian dari hamba-hamba dan rekan-rekan Elizabeth, yang dijilid dalam sebuah buklet yang disebut, Libellus Dedictis Quatuor Ancillarum S. Elizabeth Confectus. Ini terbukti cukup alasan, untuk alasan kanonisasi cepat. Dia dikanonisasi oleh Paus Gregorius ke-9 pada tanggal 24 Mei tahun 1235. Bula kepausan yang menyatakannya sebagai orang suci, dipajang di Schatzkammer dari Dochordenskirche di Wina. Jenazahnya dibaringkan di sebuah kuil emas yang megah, dan masih dapat dilihat sampai sekarang, di Elizabeth Kirche di Marburg. Marburg menjadi pusat Ordo Teutonik, yang mengadopsi Santa Elizabeth sebagai pelindung sekundernya. Ordo tersebut tetap berada di Marburg hingga pembubaran resminya, oleh Napoleon pada tahun 1803. Elizabeth Kirche sekarang menjadi gereja Protestan, tetapi memiliki ruang yang disisihkan untuk ibadah umat Katolik. Kuil Elizabeth menjadi salah satu pusat ziarah utama Jerman, pada abad ke-14, hingga awal abad ke-15. Selama abad ke-15, popularitas kultus Santa Elizabeth perlahan-lahan memudar. Meskipun sampai batas tertentu, ini dikurangi oleh pengabdian aristokrat kepada Santa Elizabeth karena melalui putrinya Sofia. Dia adalah nenek moyang dari banyak keluarga aristokrat Jerman terkemuka. 300 tahun setelah kematiannya, salah satu dari banyak keturunan Elizabeth, yaitu Philip pertama, bangsawan penguasa dari Hesse, seorang pemimpin reformasi Protestan, menyerbu gereja di Marburg. Dia menuntut agar Ordo Teutonik menyerahkan relik ulang tulang Elizabeth, untuk membubarkan atau menghapus peninggalannya, dan dengan demikian, untuk mengakhiri ziarah ke Marburg, yang kini sudah memudar. Philip mengambil piala batu akik yang dimahkotai, di mana kepalanya bersandar, tetapi kemudian dia mengembalikannya setelah dipenjara oleh Charles V, seorang kaisar Romawi suci. Piala relik itu kemudian dijarah oleh pasukan Swedia pada masa perang 30 tahun, dan sekarang masih dipamerkan di Museum Sejarah Swedia. Tengkoraknya dan beberapa tulangnya, dapat dilihat di biara di Wina yang menyandang namanya. Sebagian dari peninggalannya disimpan di gereja Karmelit di Brussels. Satu lagi ada di kapel La Roche-Guyon yang megah, dan sebagian besar dalam kuil yang berharga, ada di Perbendaharaan Elektoral Hanover. Bagian lain dari peninggalannya, ada yang dibawa oleh biarawan Luis Zapata de Cardenas ke Bogota, yang saat itu menjadi ibu kota kerajaan baru Spanyol Granada. Peninggalan tersebut masih bisa ditemukan hari ini, di kapel yang didedikasikan untuk Santa, Katedral Primatial Bogota. Elizabeth dari Hongaria juga dikenang di gereja Inggris dengan festival kecil,
pada setiap tanggal 18 November dan di Gereja Episkopal pada setiap tanggal 19 November. Pada peringatan 700 tahun kematian Santa Elizabeth, tanggal 21 April tahun 1932, pemerintah Hongaria menerbitkan satu set 4 prangko untuk menghormatinya. Pada tanggal 1 Agustus tahun 1944, satu lagi prangko diterbitkan. Pada tanggal 16 Juli tahun 1938, pemerintah Cekoslovakia juga mengeluarkan prangko untuk menghormatinya, yang menunjukkan Katedral Santa Elizabeth di Košice. Dia dinyatakan sebagai Santa Pelindung Kota Budapest Hongaria, dan Košice di Slovakia, pada tahun 2019. Tahun 2007 diproklamirkan sebagai Tahun Elizabeth di Marburg. Sepanjang tahun, acara memperingati kehidupan dan karya Elizabeth diadakan, yang berpuncak pada festival di seluruh kota untuk merayakan ulang tahun ke-800 kelahirannya, pada tanggal 7 Juli tahun 2007. Para peziarah datang dari seluruh dunia untuk acara itu, yang diakhiri dengan misa khusus di Gereja Elizabeth malam itu. Seluruh ordo ketiga Santo Fransiskus, baik para biarawan maupun suster ordo reguler ketiga dan ordo Fransiskan sekuler, bergabung dalam perayaan ini melalui program studi hidupnya selama 2 tahun. Demikianlah kisah hidup seorang Santa Elizabeth dari Hongaria, putri bangsawan penguasa, yang menikah, menjanda, dan mati dalam usia yang relatif sangat muda. Hidup singkat di dunia, tapi dia meninggalkan teladan dan karya besar, demi nama Tuhannya. Meskipun reliknya sempat dirusak dan ingin dimusnahkan oleh para reformis Protestan, agar dia bisa dilupakan, tapi Tuhan masih memelihara warisannya di beberapa gerejanya. Tuhan tetap ingin tunjukkan kuasa dan mukjizat ajaibnya melalui kesaksian seorang Santa Elizabeth, yang rendah hati dan sederhana. Santa Elizabeth dari Hongaria, doakanlah kami, amin. Terima kasih sudah menonton. Untuk kelangsungan channel ini, jangan lupa subscribe, like jika menyukainya, share jika bermanfaat, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.